Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Apa kabar? Ya, saya mau menyapa dulu dari pojok sana, Pak Yungsin, Reni, apa kabar? Rejo sana. Pak, shalom. Pak, shalom. Nah, sini ada Pak Suyanto, Pak Wiyanto, Pak Yulianto. Shalom. Pak Michael, shalom Pak. Ya. Oke. Kita masuk di bulan Desember dan tema kita untuk bulan ini apa Saudara? Better celebration, saudara, merayakan Natal dengan lebih baik lagi. Dan untuk merayakan lebih baik lagi, itu kita perlu sukacita yang sejati atau better joy, saudara ya. Hari ini tema saya adalah mengenai sukacita sejati dari Natal, saudara. Yang akan saya kupas dari Yesaya pasal 9 ayat 2 sampai 6. Ada 5 ayat, saudara, yang saya akan kupas, saudara. Ada 5 ayat. Dan kalau saya mengatakan sukacita sejati, saudara, berarti ada sukacita yang tidak sejati atau sukacita yang palsu, saudara. Tapi hari ini saya akan fokus kepada apa itu sukacita sejati dari Natal. Dan tentu saja ada juga sukacita yang tidak sejati dari Natal, saudara. Tapi kita nggak akan fokus di situ. Nah, Yesaya pasal 9 ayat 2 sampai 6 itu akan menggambarkan kepada kita sukacita sejati dari Natal itu yang bagaimana, saudara. Oke. Nah, tapi sebelum kita masuk dalam ayatnya, saya mau cerita dulu dengan sebuah kisah, saudara. Di awal tahun 1900-an, saudara, di Amerika, menurut kisah ini, saudara, ada seorang anak. Dan anak ini berasal dari sebuah keluarga desa yang miskin. Dan suatu hari dia melihat ada brosur, saudara, tentang akan adanya pertunjukan sirkus yang akan tampil di sebuah kota terdekat dari desa itu, saudara. Dan karena si anak itu begitu inginnya melihat pertunjukan ini, Bapak Ibu sekalian, si anak ini ngomong sama papanya. Tapi anak ini sudah tahu bahwa papanya nggak punya cukup uang untuk membeli tiket sirkus itu, saudara. Tapi dia ngomong juga, Pak, saya kepengen sekali nih bisa nonton sirkus ini. Sebab ini event yang jarang terjadi, saudara. Papanya bilang, ya anak, kamu tahu bahwa papa nggak bisa biayain untuk tiket itu, dikatakan. Tapi papanya bilang begini, seandainya kamu mau kerja sampingan, apapun kerja kasar, papa nanti akan tutupin sisanya, kata papanya. Anak itu termotivasi dan anak itu mengerjakan pekerjaan kasar apapun, saudara, untuk bisa mendapatkan tambahan uang. Singkat cerita, saudara, akhirnya uang itu terkumpul, uang gabungan dari kerjaan dia dengan papanya terkumpul, saudara. Dan betapa senangnya, saudara, si anak ini akhirnya bisa memegang tiket pertunjukan sirkus itu, saudara. Dan pada hari H-nya, anak itu pergi ke kota, anak dari desa ini pergi ke kota di mana sirkus itu akan berlangsung di sana. Dan dia menunggu, dia berdiri di trotoar dari jalan raya itu. Dan kemudian datanglah itu parade sirkus itu, saudara. Dan parade itu begitu meriah, saudara, pawainya begitu meriah. Ada parade musik, saudara, ada atraksi dari pemain-pemain sirkusnya, saudara. Ada binatang-binatang di situ, saudara. Ada badut-badut yang lucu. Oh, anak itu gembira sekali, saudara. Dia berdiri di tepi jalan itu gembira sekali, saudara, melihat parade yang lewat satu persatu itu. Dan kemudian dia pulang ke desanya lagi, saudara. Dan sampai di rumahnya, dia cerita sama papanya, apa yang terjadi. Papanya bingung, loh kok kamu pulang cepet banget, katanya. Iya Pak, kamu apa? Terus dia ceritain semua. Tadi saya lihat begini, saya lihat ada parade, wah bagus sekali. Papanya bilang, anakku, dia katakan, yang kamu lihat itu baru paradenya, gitu, bukan pertunjukan sebenarnya, dikatakan. Jadi dia hanya melihat paradenya aja. Jadi si anak ini, saudara, terus anak ini bilang, tapi Pak, saya merasa gembira sekali dan itu pertunjukan sangat bagus, dia bilang. Saya senang banget tadi. Papanya bilang, betul. Tapi seandainya kamu melihat pertunjukan sebenarnya, kamu akan menjadi jauh lebih sukacita lagi daripada itu. Nah, cerita ini, saudara, ini memberikan suatu gambar atau masih relevan, saudara, dengan bagaimana kita kebanyakan orang Kristen dalam menyambut Natal, saudara. Dalam kita menyambut Natal, biasanya kita itu fokus kepada sukacita, saya sebut sebagai sukacita pawai. Kita merasa senang karena Natal itu memberikan kegembiraan, memberikan mood yang gembira, saudara. Tapi itu sukacita pawai. Dan kita kehilangan sukacita yang sesungguhnya dari Natal, saudara. Setiap Natal, betul nggak Bapak sekalian? Pasti ada suasana hati kita, ada mood yang lebih gembira daripada bulan-bulan lainnya. Setuju, saudara? Ya kan, karena memang mungkin kalau kita ke mall, ada hiasan Natal, betul saudara? Ada pohon Natal, ada lagu-lagu Natal, saudara. Terus yang buat emak-emak ada disko Natal, betul? Jadi ini membuat
suasana itu menjadi lain memang gitu. Jadi biasanya kalau udah mulai November, Desember itu emak-emak pasti hatinya tuh semangat, saudara, gembira, saudara. Sementara para suami biasanya deg-degan, saudara kita. Dan entah gimana, saudara, kalau masuk Desember, itu para emak-emak itu kalau di mall tuh lebih lincah jalannya. Betul, Cing? Ya. Makanya kita para suami ya, gandeng ya istri kita dengan baik-baik, saudara. Kalau udah mendekati Desember kayak begini, saudara, karena lincah, saudara. Nah, saudara, tapi seperti itu kita. Jadi ada sukacita dari suasana Natal yang kita pikir itulah Natal, saudara. Bukan, itu bukan Natal, itu pawainya, saudara. Jangan sampai kita menikmati, saudara, momen Natal itu dari sukacita Natalnya saja, dari sukacita pawainya saja, tetapi kita tidak menikmati sukacita yang sejatinya, saudara, yaitu pertunjukan yang sebenarnya. Nah, hari ini, saudara, saya ingin mengajak saudara, sebetulnya apa itu sukacita yang sejati dari Natal itu, saudara? Nah, hari ini kita akan melihat dari Yesaya pasal 9 ayat 2 sampai 6. Nanti saya akan bantu saya baca, saudara. Nah, saudara perhatikan baik-baik ketika membaca. Saya ingin saudara betul-betul menyimak ayat demi ayat ini. Karena ayat ini akan saya kupas, saudara. Jadi saudara harus ingat ayat ini, saudara ya. Kita mulai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Kita stop sampai situ saja. Ayat ini masih ada terusannya, saudara, yang warna abu-abu itu. Tapi sengaja saya tidak baca, saudara, karena supaya kita fokus kepada pembahasan yang saya mau bahas, saudara, ayat 6 itu. Karena itu materi yang lain lagi, saudara, di bawah itu. Oke, saudara. Saya ingin saudara melihat ayat yang dibaca tadi. Ada 5 ayat yang dibaca, saudara. Ayat 2 sampai ayat ke-6, saudara. Dan ayat yang kita baca ini disebut sebagai ayat profetik mesianik, disebut, saudara. Adalah ayat nubuatan tentang Mesias yang akan datang. Dari mana kita tahu? Dari ayat 6, saudara. Dikatakan akan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, saudara. Saya ingin saudara sama-sama memperhatikan kata sebab di situ, saudara. Saya tanya kepada saudara, kalau ada sesuatu statement dimulai dengan kata sebab, itu artinya apa, saudara? Artinya adalah bahwa peristiwa di atasnya itu adalah menjadi akibat, sebagai akibat dari terjadinya peristiwa di ayat ke-6. Setuju, saudara? Artinya apa, saudara? Saya ingin supaya lebih mudah dipahami, saya merekonstruksi pembacaan 5 ayat ini dalam sebuah diagram, sebuah chart, saudara. Saya bikin seperti ini, saudara. Jadi, saudara, sebetulnya 5 ayat itu buat saya lebih gampang memahami seperti ini, saudara. Disusunnya seperti ini menurut saya. Jadi, karena ada seorang sebab, seorang anak lahir, ada seorang anak lahir untuk kita, saudara. Maka anak itu dikatakan menimbulkan sukacita yang besar. Di ayat 3 tadi, engkau telah menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Kenapa itu terjadi? Sebab seorang anak sudah lahir, saudara. Jadi anak itu lahir membawa sukacita yang besar di ayat 3. Pertanyaan berikutnya, kenapa terjadi sukacita yang besar, saudara? Karena anak itu membawa suatu perubahan atau transformasi dalam 3 hal ini, saudara. Yaitu dia membawa terang, kuk dipatahkan, dan sepatu jubah tentara dibakar. Itu apa? Nanti kita akan bahas, saudara. Tapi saudara tangkap dulu overview-nya, saudara. Bahwa ada seorang anak yang lahir di ayat 6, anak yang lahir membawa sukacita di ayat 3. Dan kenapa terjadi sukacita? Karena anak itu mengubahkan ketiga hal ini, yaitu dia membawa terang, kuk dipatahkan, dan sepatu dan jubah tentara dibakar, saudara. Oke, sekarang kita akan masuk satu persatu pembahasannya. Yang pertama, saudara.
Yang pertama adalah transformasi. Jadi Natal itu bicara transformasi, saudara. Natal bicara perubahan, saudara. Ada kondisi yang gawat, ada Natal menjadi kondisi yang baik, saudara. Itulah Natal. Nah, kondisi yang buruk apa, saudara, yang dialami sebelum Natal atau kalau tidak terjadi Natal? Firman Allah mendekat pada kita, saudara. Kita semua digambarkan, saudara, umat manusia di dunia ini digambarkan oleh firman Allah, saudara, seperti bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, saudara. Kita itu seperti bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Sama kayak kita semua seperti di sini, saudara. Ini katakan sekelompok orang, kita berjalan dalam kegelapan, mata saudara ditutup semua, saudara. Dan saya minta saudara keluar dari pintu, mungkin saudara nggak sampai pintu, saudara saling tubrukan satu sama lain di sini, saudara. Seperti itu kondisi manusia yang berjalan di dalam kegelapan. Lalu saudara dikatakan, bangsa yang kegelapan ini setelah Natal itu melihat terang yang besar, lalu dia menjadi berubah dari kondisi tersesat menjadi ada kepastian. Itu sukacita Natal yang pertama, saudara. Nah, sekarang saya mau bahas tentang bagaimana bangsa yang berjalan dalam kegelapan itu, saudara. Ini adalah gambaran yang diberikan oleh Allah kepada spiritual manusia, saudara. Kita tuh digambarkan oleh Allah itu seperti orang yang berjalan kegelapan. Saya mau cerita, saudara. Dulu waktu saya remaja, saudara ya, kita sekeluarga itu pergi ke Gunung Bromo. Ingat, Meng? Udah lahir belum ya? Kita pergi ke Gunung Bromo, saudara. Dan Gunung Bromo pada waktu itu, saudara, itu masih lebih asri dari sekarang. Jadi kita tuh nginep di rumah penduduk, saudara. Kita nginep di rumah penduduk, dan 3:30 saya ingat kita dibangunin, saudara, untuk keluar katanya untuk melihat matahari terbit di puncak kawah Bromo. Tapi saya nggak ada ide perjalanan itu seberapa jauh, perjalanan itu bagaimana. Saya nggak dikasih tahu. Pokoknya ikut aja. Ketika saya keluar, udaranya dingin sekali, saudara. Kita pakai topi kupluk itu, pakai jaket, saudara, di situ. Dan saya lihat ada banyak rombongan orang-orang keluar juga ternyata di situ. Jadi ada turis-turis lain yang sama-sama nginep di perumahan di situ. Pada keluar semua pagi-pagi ternyata sudah ramai di jalanan itu, saudara. Tapi gelap, artinya yang kita bisa lihat paling cuma 1 meter, 2 meter begitu, saudara. Kita nggak bisa lihat di jauh itu ada apa, karena nggak ada lampu. Dan kita harus berjalan di dalam kegelapan, saudara. Jadi saudara, wah, ini gimana jalannya gini? Dan kemudian saudara, keluarga kita tuh sewa 1 kuda. Nah, sewa 1 kuda, saudara. Saya lupa siapa yang naik di situ. Nah, ini Ibu Susi yang naik gitu, karena dia perempuan satu-satunya. Jadi disewain kuda buat yang perempuan, yang laki disuruh jalan. Oke, saudara. Nah, kuda, saudara. Nah, Ibu Susi naik kuda. Dia mah enak naik kuda, saudara. Kita jalan, saudara. Nah, kita jalan, saudara. Nah, saya pikir ini namanya kita naik gunung kan kita nggak tahu apakah pinggirnya jurang atau apa. Saya nggak ada ide sama sekali, saudara. Pinggirnya jurang atau apa nih orang gimana kita bisa ngeliat ya. Jadi supaya aman, saudara, saya pikir remaja yang pandai itu, saudara, cara yang paling aman adalah bagaimana, saudara, supaya kita nggak tersesat. Ngikutin kuda. Betul, saudara. Jadi kalau kita ngikutin di belakang kuda, kita pasti aman. Kenapa? Karena kuda itu ada yang menuntun. Jadi kita tidak mungkin kesasar, kita mungkin kejebur jurang. Jadi saya ngikut di belakang kuda. Smart, pinter, ya. Tapi saudara, nanti belakangan saya tahu bahwa itu sama sekali bukan ide yang bagus, saudara. Jalan di belakang kuda itu ide yang sangat buruk, saudara. Oke. Nah, lalu saudara, kita jalan, saudara, di belakang kuda itu. Dan tanah yang saya injak, saudara, saya merasakan nih, dari mulai batu keras kayak gini, batuan, saudara, bukan aspal, saudara, itu sampai empuk, saudara. Siapa yang ngomong itu? Dan akhirnya berpasir, ada berpasir, benar, saudara. Ini saya injak kok ini kayak ambles seperti di pantai. Nah, saya tidak ada ide pada waktu itu, saudara, bahwa kita tuh akan melewati padang pasir. Dalam pikiran saya, pikiran anak remaja, itu yang namanya padang pasir atau lahan pasir itu cuma ada di pantai. Jadi saya pikir ini suasana yang misterius banget ya. Kok seperti kayak ada laut di atas gunung. Itu bayangan saya, saudara. Karena kita ngecek ini pasir nih, jelas pasir, saudara. Pasir itu pasir di atas gunung. Saya nggak tahu, saudara, itu ternyata kan apa tumpahan lava kan sebenarnya. Tapi kita nggak tahu. Pokoknya saya jalan, saya ngikutin kuda aja pokoknya, saudara.
Terus akhirnya singkat cerita naik ke atas dan kita melihat pemandangan yang indah di atas, saudara. Fajarnya bagus sekali, saudara. Kita lihat kawah Gunung Bromo. Dan ketika saya balik badan, saudara, saya melihat ada hamparan padang pasir yang luar biasa, luas sekali. Dan saya baru tahu, oh semalam itu kita ngelewatin jalan segitu jauhnya, saudara. Itu kira-kira 2,5 jam kali, saudara, kita ngelewatin itu. Dan buat saya itu jauh sekali pada masa itu ya. Lalu saya turun, saudara, dari situ. Dan saya melihat lebih dekat lagi pasirnya di situ, saudara. Ternyata hamparan pasir itu bukan cuma pasir doang isinya, saudara. Banyak ranjau-ranjau yang ditebarkan oleh kuda-kuda itu tadi, itu saudara. Makanya saya bilang, saudara, di situ saya tahu, saudara, bahwa ngikut di belakang kuda itu bukan ide yang bagus. Kalau naik kuda itu ide bagus, saudara. Oke. Tapi kurang lebih seperti itu, saudara. Jadi pada waktu saya membaca ayat ini, saudara, dikatakan ada bangsa atau sekelompok orang yang berjalan di kegelapan, langsung saya bisa ngerti, saudara, betapa waktu itu saya seperti itu, saudara. Jadi kita akan gampang tersesat, saudara. Kita akan bisa melakukan hal-hal yang bodoh, saudara, di dalam kegelapan itu. Nah, Natal, saudara, itu bicara apa, saudara? Oke, saya terusin dulu. Ya, otomatis kalau kita berjalan kegelapan, saudara, kita akan mudah tersesat. Ayat lain dikatakan, kita sekalian sesat seperti domba, dikatakan. Kenapa? Berjalan dalam kegelapan, dalam kebodohan kita, saudara. Nah, Natal, saudara, itu digambarkan oleh firman Tuhan. Itu bahwa kita tidak perlu lagi berjalan di dalam kegelapan. Karena apa dikatakan? Karena terang besar sudah datang, saudara. Dan terang, dalam perjanjian baru dikatakan begini, ini salinan TSI, silakan Sui. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Setiap orang yang mengikut aku tidak akan hidup dalam kegelapan. Karena terangku akan menerangi dia dan membawanya kepada hidup yang kekal." Jadi firman Tuhan katakan, saudara, kalau tanpa Natal, kondisi manusia itu adalah berjalan di dalam kegelapan. Itulah yang digambarkan oleh firman Tuhan kepada kondisi spiritual kita, saudara. Kondisi spiritual digambarkan seperti orang yang berjalan di kegelapan. Kita nggak bisa lihat jalan itu, kita gampang kesasar, kita gampang masuk jurang, saudara. Tetapi Natal itu membawa berita baik, saudara. Good news. Kenapa? Karena pada waktu Natal Yesus datang digambarkan seperti terang yang besar. Dan kalau terang itu datang, saudara, maka kita bisa mengenal kebenaran itu. Karena Yesus adalah sang kebenaran. Dan dia adalah jalan itu, saudara. Jadi kita bisa tahu jalan. Kalau Yesus datang, saudara, maka tidak ada lagi keraguan atau kepastian. Kita pasti sampai pulang ke rumah Bapa, saudara. Itu yang Yesus mau tekankan, saudara, di dalam ayat ini. Jadi, saudara, kita masuk dalam poin yang pertama, pelajaran pertama, saudara. Sukacita sejati Natal yang pertama, saudara, yang kita bahas, yang kita dapatkan dari ayat kedua, adalah sebuah transformasi. Kehadiran bayi Yesus itu akan membuat sebuah transformasi dari kondisi yang gawat ke kondisi yang sangat baik, saudara. Apa kondisi gawat manusia? Kalau tidak ada Natal, manusia itu akan tersesat, saudara. T yang pertama, saudara, nanti ada 3 T dan ada 3 K, saudara, di sebelah sini. Dan karena ada terang yang besar, maka orang yang tersesat menjadi memiliki kepastian, saudara. Orang yang Chinese, saudara, zaman dulu, nggak tahu sekarang juga masih ada atau enggak, saudara. Itu punya budaya, kalau ada saudaranya meninggal, kerabatnya meninggal, itu di pelupuk matanya ditaruhin mutiara, saudara. Di sini ada ibu-ibu, betul ya, Bu? Ya, zaman dulu ya, Bu. Untuk apa itu? Oh, nggak tahu ya. Kira-kira untuk apa, Bu? Ditaruh mutiara di pelupuk matanya itu. Apa? Supaya jalannya terang, saudara. Itu betul, saudara. Katanya, saudara, kalau orang setelah meninggal, menurut kepercayaan mereka, itu orang itu, roh orang itu akan melalui jalan yang panjang, gelap, dan misterius, saudara. Maka itu mereka make sure, saudara, harus dikasih sesuatu yang terang, supaya dia bisa menerangi jalannya, supaya nggak kesasar, saudara. Dikasihlah mutiara itu. Dan mereka berharap mutiara itu sebagai simbol, mungkin kayak senter kecil kayak gitu, saudara ya. Sehingga dia tetap masih bisa lihat jalan itu, saudara. Ya, kasih itu. Nah, orang Kristen tidak melakukan itu. Kenapa, saudara? Karena kita nggak perlu senter kecil. Kita sudah ada terang yang besar. Jalan udah pasti, saudara. Jalan udah pasti, saudara. Dan ada terang yang besar, saudara. Itu yang membedakan kita. Jadi kalau saudara nanti ada saudara-saudara yang kasih mutiara, saudara, itu jangan diambil, saudara ya. Karena mereka percaya itu buat senternya, saudara. Nah, saudara, jadi saudara, kalau ditanya mengapa Natal membawakan sukacita, saudara? Natal membawa sukacita karena Natal
adalah hadirnya sebuah terang yang besar, sehingga setiap orang tidak lagi tersesat di dalam kegelapan, tapi dengan jelas dan pasti dapat mengerti jalan untuk kembali kepada Allah, saudara. Ada kepastian, saudara. Natal bicara soal kepastian, saudara nggak akan mencari-cari lagi dalam kegelapan. Tapi saudara karena punya kepastian, saat kita kembali pada Tuhan, kita kembali dengan pasti sampai golongan. Kenapa? Karena terang, saudara. Semuanya. Yesus kebenaran adalah terang. Yesus kebenaran dalam firman yang kita baca, ada kebenaran di situ, saudara. Yesus adalah jalan, saudara. Dan Yesus juga adalah terang, saudara. Oke? Itu poin nomor 1. Kita lanjut sekarang yang nomor 2, sukacita Natal yang kedua. Transformasi apa lagi, saudara? Kita baca sering. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Saudara, di ayat 4 itu dimulai dengan kata sebab. Ayat 4. Ayat 3, saudara, itu bicara tentang apa? Tadi sudah dibaca. Ayat 3 terkait dengan engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Itu ayat 3, saudara. Ayat 4 bilang sebab. Berarti apa, saudara? Sukacita tadi yang besar itu terjadi sebab. Ini sebabnya, saudara. Kenapa ada sukacita? Di ayat 3, ayat 4 bilang sebab sukacita itu terjadi. Kuk yang menekannya dan gandar dan sebahunya, tongkat penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian, saudara. Berarti saudara di sini sekarang. Kalau tadi yang nomor 1, kondisi buruknya apa, saudara? Kita berjalan dalam kegelapan. Ada Natal, kita menjadi berjalan dalam terang, saudara. Dalam kepastian. Sekarang yang kondisi nomor 2, kondisi gawatnya apa, saudara? Kalau di sini, kita dalam kondisi apa? Tertindas, terbelenggu, saudara. Yesus datang untuk mematahkan kuk sehingga kita menjadi orang yang bebas, saudara. Itu adalah berita Natal yang kedua, saudara. Firman Tuhan katakan pada waktu terang itu datang, apa artinya? Yesus anak bayi itu lahir, dikatakan dia akan membebaskan untuk mematahkan kuk. Nah, kenapa dikatakan mematahkan kuk, saudara? Kenapa tidak dikatakan telah kau buka seperti pada hari kekalahan Midian? Kenapa dikatakan kuk? Tidak dikatakan telah kubuka, tapi telah kau patahkan. Kenapa Bapak kata kau patahkan? Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya hancur, saudara. Betul, saudara. Supaya hancur. Kalau dibuka, saudara, kuk itu akan bisa dipakaikan lagi, saudara. Tapi Yesus datang bukan untuk membuka kuk semata-mata, tapi dia mematahkan kuk, saudara. Supaya kuk itu selama-lamanya gak bisa dipakaikan lagi untuk kita. Sebab sudah patah, saudara. Sama seperti kayak saudara di borgol. Kalau saudara di borgol hanya dibuka kuncinya, saudara, maka borgol itu bisa dipakaikan lagi pada saudara. Tapi kalau borgol itu dipotong, digunting, saudara, diputuskan, maka borgol itu nggak bisa dipakai lagi. Itulah kondisi kita, saudara. Setelah datangnya Natal. Jadi, saudara, yang saya katakan, saudara lihat di situ. Kuk, dari kondisi kuk, itu kuk itu dipatahkan, saudara. Jadi, yang saya ingin mengatakan adalah, Natal yang kedua, saudara, itu adalah sebuah transformasi. Kehadiran si bayi itu membuat sebuah transformasi. Yaitu transformasi apa, saudara? Kalau tadi di pertama transformasi dari berjalan dalam kegelapan menuju menjadi berjalan terang. Sekarang transformasi yang kedua adalah apa, saudara? Dari tawanan menjadi orang merdeka, saudara. Dan sekarang di sini, apa itu kuk, saudara? Kuk kurang lebih kayak begini. Saya rasa semua saudara tahu ya. Kuk itu adalah sebuah palang kayu, saudara, yang ditaruh kepada 2 ekor binatang, biasanya lembu jantan, saudara, untuk membajak, saudara. Tapi jenis kuk yang lain juga bisa dipakaikan kepada manusia, saudara, untuk sebagai belenggu dari tawanan, saudara. Lihat seperti itu, saudara. Saudara, betapa nggak nyamannya, saudara, kalau saudara dari dibelenggu. Pada zaman dulu begitu, saudara, cara ngebelenggunya, saudara. Menurut saya ini tidak manusiawi banget, saudara ya. Dan ini membuat orang sangat menderita, saudara. Tapi itulah disebut kuk. Ada gandarnya di sini, saudara, menekan kita dan sebagainya, saudara. Yesus datang bukan cuma membuka, tapi dia mematahkan kuk itu, saudara. Supaya gandar itu nggak bisa dipakai lagi untuk selama-lamanya, saudara. Nah, sebagai orang tertawan, saudara, orang yang terbelenggu itu paling tidak dia mengalami 3 fakta ini, saudara. Nomor 1, saudara, orang yang disebut tertawan, dia akan takluk terhadap kuasa dosa dan hukuman dosa. Kita disebut spiritual. Kenapa secara spiritual kita disebutnya tertawan, saudara? Karena pada dasarnya kita sudah takluk dengan dosa, saudara. Itu kondisi kita. Setiap manusia setelah jatuh dalam dosa, saudara, maka ada kecenderungan berbuat dosa. Kenapa, saudara? Apa-apa kita kepengennya berbuat dosa, saudara. Kenapa, saudara? Karena ada pabrik dosa di dalam diri kita. Ada pabrik dosa, saudara. Nah, ini belum pernah dengar kan, saudara?
Ternyata pabrik itu bukan cuma pabrik sepatu aja loh. Ada pabrik dosa, saudara. Pabrik di dalam diri kita. Nah, pabrik ini menghasilkan dosa terus. Dari sejak kecil, sejak bayi, pabrik itu sudah ada, saudara. Itu menunjukkan bahwa keberadaan manusia memang keberadaan manusia berdosa. Makanya anak kecil, saudara, bayi, anak kecil, itu nggak usah diajarin bohong. Dia bisa bohong, saudara. Tapi untuk jujur harus diajarin. Aneh gak, saudara? Anak kecil untuk bicara kasar, nggak usah diajarin, saudara. Tapi untuk bicara sopan harus diajarin. Bilang please, bilang thank you, bilang sorry, saudara. Harus diajarin. Anak kecil nggak usah diajarin akan egois, saudara. Diamin aja, dia akan egois. Rebutin mainan, kita mesti bilang jangan egois, kasih. Saudara. Berarti apa, saudara? Memang anak-anak kita semua itu dilahirkan dalam dosa. Pabrik dosanya itu udah muncul, sekalipun anak bayi itu pabriknya udah mulai ada, saudara. Bentar lagi dia mulai berproduksi itu. Nah, dan kita kalah selalu, kecenderungan kita selalu kita yang menjadi melayani dosa. Itu yang disebut sebagai kita sebagai hamba dosa. Dan kita ada dalam hukuman dosa, saudara. Yang nomor 2, saudara, orang yang terbelenggu itu artinya dia milik daripada yang membelenggu itu, saudara. Dalam hal ini kita menjadi milik setan, saudara, menjadi milik iblis. Oke. Dan yang ketiga, orang yang dibelenggu, dia pasti nggak berdaya apa-apa, saudara. Satu-satunya harapan dia adalah apa? Ada orang yang bisa membukakan belenggu itu. Kalau nggak ada orang belenggu dia sampai kapanpun kondisi dia ya seperti kayak tadi itu, saudara. Dia mengharap ada seseorang, pihak luar yang bisa menolongnya. Yesus datang, saudara, untuk menyelesaikan ketiga hal ini, saudara. Sehingga kita dibukakan, Yesus datang untuk membuka belenggu itu, sehingga kita tidak perlu lagi menanggungi. Oke. Jadi, saudara, sukacita yang kedua dari Natal adalah ada sebuah transformasi dari kondisi kita yang terbelenggu, dan Yesus mengatakan kok itu, saudara, sehingga kita hidup dalam kebebasan. Jadi kalau ditanya, mengapa sukacita, mengapa Natal membawa sukacita, saudara? Karena Natal adalah hadirnya sang pembebas, penebus, Mesias, sehingga setiap orang tidak lagi hidup terbelenggu dalam dosa, tapi hidup dalam kebebasan dari hukuman dosa. Lihat ada T, ada K juga di situ, saudara. Nanti ada hubungannya, saudara, semua. Saudara perhatikan dulu sekarang. Oke? Itu nomor 2, saudara. Sampai sini kita lihat ada dua sukacita. Sukacita yang pertama apa, saudara, tadi? Dari kondisi tersesat menjadi kita kepastian, saudara. Dari yang kedua, dari kondisi terbelenggu menjadi hidup dalam kebebasan. Sekarang yang poin yang terakhir, yang ketiga, saudara. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Ini apalagi nih, saudara, dikatakan setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Artinya, saudara, setiap sepatu tentara, setiap tentara itu membakar sepatunya dan membakar jubahnya, saudara. Pertanyaannya adalah, saya tanya pada saudara, mengapa setiap tentara membakar sepatu dan jubahnya? Kenapa sepatu dibakar, saudara? Bukankah kita perlu sepatu? Kalau perang perlu sepatu enggak? Perlu, tapi kenapa dikatakan setiap tentara itu membakar sepatu? Dalam kapan setiap tentara membakar sepatunya dan membakar jubahnya? Kapan? Apa? Ya, kalau sudah perang sudah selesai, saudara. Kalau sudah dicapai perdamaian, dan kata dibakar itu juga menunjukkan seperti kayak kok yang dipatahkan tadi. Kok dipatahkan, kok itu nggak bisa dipakai lagi. Jubah dan sepatu yang dibakar itu juga tidak bisa dipakai lagi, saudara. Sebetulnya kenapa di sini dikatakan setiap sepatu tentara yang berderap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan dicuci? Kan gitu harusnya, saudara. Supaya apa? Ya supaya bisa dipakai lagi dong. Kalau kita sepatu kotor habis perang, dicuci aja atau diperbaiki supaya bisa dipakai lagi dan perang selanjutnya, saudara. Firman Allah bilang gitu. Akan ada satu peristiwa terjadi di mana sepatu digambarkan dalam figuratif tentu saja, saudara, dalam kiasan. Itu sepatu itu bukan dicuci tapi dibakar, saudara. Arti dibakar, artinya apa, saudara? Artinya kita masuk dalam era perdamaian yang abadi. Udah gak ada lagi perang, no more war, saudara. Maka itu kita bisa bakar segala-galanya, saudara. Oke? Ini poin yang saya sampaikan. Karena peperangan sudah berakhir dan itu sudah damai. Pertanyaannya adalah, saudara, perang antara siapa dan siapa? Di sini, saudara. Ada perdamaian, ada perang, kan berarti kan dari kondisi perang menjadi kondisi damai. Tapi kondisi perang dengan siapa, saudara? Sehingga kita bisa damai di sini. Kondisi perang dengan siapa? Saudara?
Jadi poin nomor 3 saya mau sampai gini, transformasi ketiga dari perseteruan menjadi hidup dalam perdamaian dengan Allah, saudara. Saya akan bahas ini sekarang. Permusuhan dengan siapa, saudara? Menurut Roma 5 ayat 10, ternyata itu permusuhan dengan manusia dan Allah, saudara. Sebab jikalau kita ketika masih seteru atau bermusuhan. Perhatikan, seteru, saudara. Berarti kita pernah berseteru atau bermusuhan dengan Tuhan. Betul, saudara? Lihat. Jikalau ketika kita masih berseteru atau bermusuhan, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup. Saudara perhatikan baik-baik di sini, saudara. Ada satu masa di mana kita berseteru atau bermusuhan dengan Allah. Kenapa, saudara? Karena saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka posisi kita otomatis secara natur itu terpisah dengan Tuhan. Secara natur, saudara, terpisah dengan Tuhan. Karena natur dosa dan natur kudus itu nggak mungkin bisa bersatu, Bapak Ibu. Itu seperti kayak magnet, dua magnet, saudara. Magnet dalam posisi tertentu, misalnya ini magnet, saudara, sama ini magnet. Dalam posisi tertentu dia akan nempel, saudara. Ada gaya tarik, menarik. Tetapi apabila magnet ini berubah posisinya, saudara, dari menghadap dia dan membelakangi dia, saudara, maka apa yang terjadi? Maka gaya tarik itu berubah justru menjadi gaya tarik mental, saudara. Kalau di sini, secara natur, magnet yang berbalik itu akan terpental, saudara, atau dalam kondisi terpisah dikatakan. Nah, bayangin kalau Allah digambarkan sebagai medan magnet yang besar karena dia Allah Maha Kudus. Semakin Maha Kudus, semakin medan magnetnya gede, saudara. Nah, semakin magnet lain akan terpental, saudara. Orang yang semakin kudus akan semakin membenci dosa, saudara. Jadi Allah yang Maha Kudus, berarti Allah melihat bahwa satu titik dosa aja dia udah sebel benar gitu loh. Karena itu secara natur gak bisa seperti itu. Makanya dikatakan sampai kapanpun kondisi kita tuh gak akan bisa bersatu dengan Allah, saudara. Ada dua kubu di situ, karena secara natur kita berbeda. Itu kondisi gawat kita, saudara. Sebetulnya kondisi gawat kita adalah kondisi kita terpisah dengan Tuhan. Nah, lalu Yesus datang pada Natal, Yesus datang yang nanti implementasinya pada hari Paskah sebetulnya. Tapi Natal adalah turunnya Yesus ke muka bumi ini dengan tugas yaitu dengan misi untuk menyelesaikan perdamaian. Jadi ini akan didamaikan nih, saudara. Pertanyaannya, bagaimana Yesus mendamaikan itu, saudara? Nah, saya mau jelaskan ini dengan sebuah simulasi, saudara, supaya saudara bisa lebih ngerti ya, saudara ya. Saya mau panggil 4 orang di sini. Yuk, Sri, maju. Oh ini, ya, Yafet lagi deh. Tadi pagi udah nih, nggak apa-apa ya. 4 orang. Satu lagi nih. Kamu deh ya, coba. Kamu deh. Oh, kamu jadiin. Jangan, ini. Saudara, saya mau gambarkan gini, saudara. Ini adalah Allah Bapa, saudara. Cukup pantas ya. Nah, saudara, ini adalah manusia yang berdosa, saudara. Ketika manusia jatuh dalam dosa, saudara, maka posisinya akan terpisah seperti kayak begini nih, saudara. Maka terus terpisah. Nah, karena secara natur, ini adalah Allah yang Maha Kudus, saudara. Ini adalah manusia yang berdosa. Dan di Alkitab, saudara, kalau dikatakan murka Allah, itu digambarkan sebagai cawan anggur. Ini contohnya aja, saudara. Ada banyak ayatnya, tapi ini salah satu contohnya aja. Mana ini? Ya, Sri, tolong baca. Ambillah dari tanganku piala berisi anggur kehangatan amarah ini, dan minumkanlah isinya kepada segala bangsa yang kepadanya aku mengutus engkau. Ya, sekarang dulu. Nah, saudara, pegang. Digambarkan gini, murka Allah itu digambarkan sebagai amarah atau dikatakan murka Allah, saudara, buat orang-orang yang berdosa. Jadi dalam Alkitab digambarkan, saudara, kalau manusia berdosa dan Allah mau menghukum, orang itu dikatakan dapat murka Allah, saudara. Sekarang jadi ini, karena kamu sudah berbuat dosa, jatuh dalam dosa, maka kamu semua kena murka Allah. Tolong dibagi.
Nah, saudara lihat. Dalam kondisi manusia gini, dia memegang murka Allah, saudara. Dia memang murka Allah. Menurut saudara, kalau dia datang kepada Allah Bapa, akan diterima gak? Akan diterima gak? Kalau mereka datang kepada ini. Yang tegas tuh Allah Bapa. Tidak. Jelas tidak, saudara ya. Nah, bagaimana Yesus menyelesaikan ini, saudara pertama ini? Dan ini posisinya sebenarnya. Karena sorga itulah tempat di mana satu titik pun, dosa pun gak bisa masuk, saudara. Setiap manusia memegang murka Allah seperti ini. Mungkin ada yang banyak, saudara. Ada yang sedikit. Kalau banyak mungkin orang yang suka berbuat dosa banget tuh. Anggurnya banyak, saudara. Tapi orang kita yang lebih ya berbuat baik. Ya, tapi tetap ada anggurnya. Satu tetes pun juga gak bisa masuk, saudara. Nah, bagaimana Yesus menjelaskan ini, saudara? Di Getsemani dikatakan, saudara. Yesus berkata, saudara. Tolong baca. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dalam figuratif, saudara, Yesus melihat cawan itu yang berisi semua dosa. Artinya gini, Yesus menyelesaikan ini yaitu dengan mengambil semua murka Allah dari seluruh umat manusia. Nah, sekarang seluruh umat manusia, saudara, murkanya ditanggung oleh Yesus, saudara. Yesus tanggung sendirian umat manusia dari mulai Adam sampai nanti di akhir zaman, saudara, dengan segala macam dosa dan kenajisan ini. Dan dengan segala macam hukumannya ditanggung oleh Yesus di kayu salib nantinya, saudara. Itulah sebab, dan klimaksnya adalah ketika Yesus mengatakan Eloi, Eloi lama sabachthani, saudara ingat itu? Ada keterpisah dengan Allah Bapa, saudara. Itu adalah klimaks kesengsaraan Yesus, saudara. Dan itu sebetulnya yang terpisah, itu harusnya manusia. Tetapi Yesus yang terpisah, saudara, di situ. Sampai dia menangis dan begitu menderita, berteriak seperti itu, saudara. Secara figuratif, itu artinya Yesus meminum semua murka Allah itu. Saya peragakan. Saya sebagai Yesus misalnya. Ada yang mau murka Allah? Ini anggur asli, saudara. Buatan 1800. Istri saya yang beli di Indomaret. Nah, saudara, akhirnya saudara, Yesus tanggung sendirian itu. Makanya setiap orang yang percaya kepada Yesus, cawannya kosong. Saudara. Nah, dengan cawan yang kosong seperti ini, menurut saudara, kalau mereka datang kepada Allah Bapa, apakah akan diterima? Saudara dengar kan? Diterima, saudara. Kenapa? Karena murkanya sudah selesai dan Yesus sudah tanggung. Itulah gambaran sebagaimana Yesus menambahkan ini. Terima kasih. Murkanya dibalikin. Jadi saudara, saya sampai pada poin yang terakhir, saudara, di sini. Bahwa apa itu sukacita ketiga, saudara? Di ayat kelima ada sebuah peristiwa dikatakan pada waktu anak itu lahir dikatakan, maka sepatu dan jubah tentara itu akan dibakar, yang menunjukkan the war is over dan ada era perdamaian yang akan ada selama-lamanya karena sepatu sudah dibakar, sudah nggak ada lagi, saudara. Ada sebuah kondisi, perubahan kondisi dari kondisi gawat yang terpisah menjadi kondisi relasi yang dipulihkan dalam kedamaian Allah. Jadi kalau dikatakan mengapa Natal itu membawa sukacita, saudara, karena Natal adalah hadirnya Sang Juru Damai. Jadi Yesus datang bukan hanya sebagai Sang Juru Selamat, tapi juga Sang Juru Damai, saudara. Sehingga setiap orang tidak lagi hidup terpisah dengan Allah, tapi kembali hidup dalam kedamaian relasi dengan Allah selama-lamanya, saudara. Saya stop sampai di sini, saudara. Sekarang saya menuju summary-nya, saudara. Ini ringkasannya, saudara. Nah, hari ini saudara hari ini saya sudah bahas mengenai sukacita sejati Natal yang saya bahas dari Yesaya pasal 9 ayat 6, saudara. Jadi kenapa Natal membawa sukacita? Karena Natal itu bicara kehadiran seorang bayi yang membuat transformasi radikal, saudara. Ada 3 transformasi yang ditunjukkan dalam Yesaya pasal 9 ayat ke-2, ayat ke-4, dan ayat yang ke-5, saudara. Yang pertama, saudara lihat, dari sebelah kiri ada kondisi yang buruk, yang gawat, yang sebelah kanan kondisi yang baik, saudara. Dari 3T saya sebut ke 3K, saudara, transformasi.
Pertama saudara, kehadiran Yesus membawa terang yang besar sehingga orang tidak perlu lagi hidup dalam ketersesatan, tapi dia hidup dalam kepastian. Nomor satu saudara. Nomor dua, sebagaimana dijelaskan oleh Alkitab, di dalam pasal yang keempat dikatakan akan terjadi peristiwa bakuk itu akan dipatahkan saudara. Ini bicara apa saudara? Ada transformasi dari kondisi yang gawat, yaitu kita semua tadi orang-orang terbelenggu saudara. Ini yang kedua, sehingga kita mengalami sebuah kebebasan karena belenggu sudah dipatahkan oleh Yesus. Yang ketiga saudara, dikatakan ada sebuah peristiwa ketika bayi itu lahir. Ketika Yesus datang, yaitu bahwa sepatu dan jubah tentara itu dibakar, yang menunjukkan ada perdamaian dari kondisi manusia yang terpisah. Yang ketiga, menjadi kondisi dalam pemulihan relasi dalam kedamaian dengan Allah. Saya rasa saudara dan saya setuju saudara, bahwa tidak ada sukacita apapun di dunia ini, apapun yang bisa menandingi sukacita dari ketiga hal ini saudara. Sukacita ketika saudara mendapat kepastian akan kemana kita akan pergi nantinya saudara. Sukacita di mana kita akan mendapatkan kebebasan dari belenggu dosa. Dan kepastian bahwa kita dalam kedamaian dengan Allah. Bahwa hubungan kita dengan Allah Bapa dipulihkan saudara. Tidak ada sukacita di dunia ini apapun yang bisa menandingi ini. Ini adalah sukacita yang sejati. Bukan sukacita pawai saudara.